Ya, seperti janji kita tadi sebelum jeda, kita akan langsung terbang ke negeri Sakura untuk mengetahui bagaimana sih persiapan menjalankan ibadah Ramadan di sana. Di Jepang dan sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Mia Rido di kota Tokyo. Selamat pagi, Bu Mia. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi Bu Mia. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana puasanya Bu Mia, lancar? Udah ini berarti ya? Udah subuhan di sana? Udah subuh dari tadi jam 4. Oke, ini gimana nih Mbak Mia sendiri persiapan untuk puasa di Tokyo? Dan ini tahun keberapa Mbak Mia puasa di sana? Ini hari ke-17. Tahun ke-12. Ke-12. Wah. Ke-17. Oh, 17. Mbak. Oke, lumayan lama juga ya ternyata ya. Oke. Ya udah lama. Ada perbedaan nggak sih 2 tahun terakhir pada saat pandemi merebak di seluruh dunia menjalankan ibadah puasa di Jepang dibandingkan 15 tahun sebelumnya begitu Mbak Mia sudah menetap di sana? Ada sejak pandemi kemarin nggak ada tarawih. Terus acara buka bersamanya di Sekolah Republik Indonesia Tokyo yang biasanya ada acara juga jadi berkurang gitu. Dan kemarin juga nggak ada sholat id kan gitu waktu pas lebarannya. Oke, ini kan juga tahun ini juga nggak boleh ya tadi KBRI mengeluarkan pengumuman. Nah ini nanti Mbak Mia sendiri kalau misalnya untuk tarawih apakah sendiri ataukah nanti gimana nih pas lagi Idul Fitri Menyiasatinya agar tidak kehilangan momen-momen penting betul. di bulan Ramadan. Jadi kita tarawihnya sekarang di rumah sama keluarga aja karena memang kebetulan di masjid-masjid sekitar area rumah kita juga nggak boleh ada tarawih, belum boleh ada tarawih gitu. Oke. Nah untuk di Jepang sendiri nih Mbak Mia, berbagi cerita dong ke kami bagaimana sih euforia menjalankan ibadah puasa di sana? Kalau di sini tuh berasal menjalankan ibadah puasanya kalau memang pas kebetulan kita ketemu sama komunitas Muslim, komunitas Indonesia gitu. Kalau sehari-harinya sih ya kita puasa berasanya di rumah, kayak di rumah aja biasa karena kan di sekitar rumah kita jarang orang Muslim gitu. Nggak terlalu dekat juga dengan masjid gitu. Paling berasanya tuh kalau bisa datang acara buka puasa bersama gitu sama orang-orang Muslim dan orang Indonesia. Oke, ini berarti kan komunitas Muslim, komunitas orang Indonesia itu juga banyak ya di Jepang ya Mbak Mia. Nah ini biasanya nih sebelum Corona, suka ngumpul nggak sih kalau misalnya di saat Ramadan itu untuk mengobati rasa kangen kepada Indonesia gitu? Sering, jadi biasanya sebelum kejadian Corona, biasanya setiap weekend tuh ada acara, ada ustadz yang memang datang dari Indonesia untuk ceramah. Jadi setiap minggu tuh ada acara di Sekolah Republik Indonesia Tokyo di dekat kedutaan besar Indonesia di Tokyo gitu. Itu banyak orang Indonesia, ada jualan makanan-makanan Indonesia, bisa buka, bisa tarawih, dan biasanya lebih ramai lagi kalau pas malam takbiran gitu. Jadi hampir semua orang Indonesia di Jepang tuh datang gitu. Susah nggak sih Mbak Mia untuk cari-cari makanan-makanan yang kira-kira proper untuk sahur ataupun buka puasa di sana? Kalau di rumah susah karena kan kita biasanya masak sendiri atau enggak ya paling makanan-makanan yang kalau makanan khas Indonesia memang susah gitu, jadi paling ya masak gitu Mbak. Oke, kalau misalnya sebagai orang Muslim ya Mbak Mia, kalau misalnya di Jepang sendiri itu susah nggak sih untuk mencari makanan yang halal atau bahan makanan yang halal gitu di sana? Untuk 5 tahun ke belakang, alhamdulillah sekarang jadi lebih mudah ya, makanan halal, restoran halal, apalagi kan kemarin sempat ada mau Tokyo Olympic itu semakin merebak tuh restoran halal dan makanan halal. Nah waktu awal-awal datang ke sini memang susah sih untuk restoran halal, untuk makanan halal, tapi sekarang alhamdulillah udah mudah. Oke. 2 tahun ini Mbak Mia udah sempat balik ke Indonesia belum? Saya terakhir pulang ke Indonesia Januari 2020. Wow, itu pas banget berarti ya. Pas banget sebelum Corona merebak gitu kan ya. Nah, ngomong-ngomong tadi kan Mbak Mia juga mengatakan ya, Olimpiade Tokyo. Ini nanti bakalan nonton nggak atau juga mensupport secara langsung atlet-atlet Indonesia yang akan berlaga gitu di sana? Euforianya udah mulai kerasa belum nih kerasa Olimpiade Tokyo ya? di sana?
Euforianya sih nggak berasa banget ya, nggak terlalu ramai karena kan memang masih terjadi perdebatan boleh atau enggak, ada yang mau atau enggak. Biasalah masyarakat kan belum semuanya sepakat, belum semuanya setuju, dan nontonnya pun dibatasin kan gitu, jadi nggak bisa nggak kayak rencana plan waktu Olimpik yang 2020 gitu. Tapi mensupport nonton, kalau bisa nonton. Oke, ini kalau berkaca kepada bulan puasa tahun sebelumnya yang juga di tengah pandemi COVID-19, apa sih imbauan yang diberikan oleh KBRI di sana bagi warga negara Indonesia yang terpaksa harus tidak bisa pulang ke kampung halaman ya karena pandemi COVID-19, lockdown di mana-mana, dan apa ada cara juga yang dilakukan oleh KBRI Indonesia di Jepang, di Tokyo terutama, untuk kemudian bisa merangkul lah semua warga negara Indonesia, atau justru malah lebih melakukan segala kegiatan itu secara virtual aja? Sekarang KBRI sejak pandemi kemarin, KBRI menyarankan untuk banyak melakukan kegiatan secara virtual dan mengikuti semua aturan yang diberikan oleh pemerintah Jepang. Jadi kita ngikutin aja pemerintah Jepang sekarang seperti apa. Misalnya lagi state of emergency, kita harus meminimalisir keluar, ya kita ikutin gitu. Jadi kalau bisa sih mematuhi aja terus. KBRI menghimbaunya seperti itu. Oke, Mbak Mia, ini 17 tahun puasa di negeri orang. Apa sih Mbak Mia yang dikangenin dengan puasa di Indonesia? Pasti kan euforianya juga berbeda ya? Pasti. Iya, banyak banget. Jadi kayak jajan tajil yang sore-sore untuk nunggu buka tuh ngabuburit, itu kan udah nggak pernah dirasain sekarang. Kecuali paling kalau pas lagi bisa datang ke KBRI dan state itu tadi di weekend. Kalau hari-hari biasa tuh jadi puasanya ya nggak berasa gitu, cuman puasa aja gitu. Okay. Kangen sih sama Terus Indonesia. kalau sekarang di Jepang puasa. takjilnya apa? Apa sushi, takoyaki? Iya itu aja. Segala macam makanan Jepang ya kayaknya. Iya. Berarti udah ini juga dong. Aja. Udah melatih soft skill untuk masak-masak kuliner Indonesia di sana. Iya, akhirnya jadi bisa, terpaksa bisa. Harus bisa ya. Kalau enggak bingung juga nanti nyari makanan Indonesia, apalagi lagi lockdown seperti ini di Jepang ya. Nah, Mbak Mia, ini ngomong-ngomong nih Mbak Mia, saya masih penasaran. Kalau misalnya di sana untuk warga negara Indonesia, untuk Mbak Mia sendiri, apakah sudah mendapat vaksin Mbak Mia di sana? Jadi kalau untuk warga negara, semua penduduk, baik penduduk Jepang ataupun pendatang yang legal, itu tahap-tahapnya, udah ada tahap-tahapnya Mbak. Sekarang tuh tahapnya masih di usia manula. Kalau setelah selesai manula, jadi kan medical workers manula, baru selanjutnya nanti yang usia-usia yang setelah manula, maksudnya yang muda-muda gitu. Jadi kita, kalau usia-usia saya karena belum manula, jadi masih nunggu kayaknya sampai akhir tahun ini gitu. Belum terlalu banyak yang divaksin. Oke, kalau untuk kegiatan masyarakat sendiri di sana saat ini gimana Mbak? Kalau masyarakat sekarang cenderung lebih sepi karena memang kemarin kan baru selesai state of emergency. Jadi memang agak terbatas ya kegiatannya, nggak bisa sampai malam banget seperti biasanya gitu. Terus orang-orang juga nggak terlalu ramai, banyak keluar, lebih membatasi keluar rumah gitu. Oke, Mbak Mia sendiri gimana nih persiapan untuk bulan puasanya? Apa aja yang dipersiapkan oleh Mbak Mia? Apakah belanja-belanja bahan makanan untuk mungkin memasak masakan Indonesia gitu? Udah jago masak tadi. Udah jago masak kayaknya. Udah kemarin, maksudnya udah belanja beberapa bahan halal, terus udah masak juga sama. Ya paling kan di sini juga banyak tuh yang jual-jual makanan Indonesia, makanan kecil, lauk. Jadi online gitu di Facebook sama temen-temen jualan, kita beli gitu aja paling Mbak pesen. Oke, ada rencana untuk pulang ke Indonesia kapan Mbak Mia? Setelah pandemi selesai bisa pulang dengan mudah, pengen banget pulang. Sekarang kita kasih ruang deh nih di CNN Indonesia Connected Ramadan untuk menyapa teman-teman kerabat yang ada di Indonesia, atau mungkin keluarga yang udah lama nggak ketemu 2 tahun. Apa yang ingin disampaikan kepada mereka? Hai semuanya yang di Indonesia, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar, sehat-sehat, dan semoga pandemi bisa cepat selesai. Jadi yang di Indonesia pulang ke Indonesia dan bisa orang-orang bisa jalan-jalan lagi ke Jepang. Sehat-sehat ya semuanya.
Amin, sehat-sehat. Pengen banget ya jalan-jalan Pengen ke Jepang banget ya nih ke kalau Jepang. pandemi udah Nanti kalau selesai. misalnya, iya bener. Kalau misalnya kita ke Jepang, ntar kita ketemu sama Mbak Mia ya. Oke. Siapa tahu dibikinin Siap, makanan siap. Indonesia kalau misalnya lagi kangen, walaupun Karena cuma udah jago sedikit. masak, janji ya, Oh. bener ya. Jangan omdo loh. Kita tagih loh Mbak Mia. Oke, siap. Oke baik, Mbak Mia Ridho, terima kasih udah bergabung sama kita di CNN Indonesia Connected Ramadan pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan lancar-lancar puasanya. Amin. Amin, terima kasih Mbak Sarah, Mas Aldi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam.